kembali bersama host yang tidak berjanji, bersama Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya. Mayanya adalah Anda. Di part 2 hari ini kita akan ketemu dengan Sutekno. Beliau adalah Ketua Ansor Tulang Bangka Jempol. Ya, selamat sore Mas Tekno. Sore. Apa kabar hari ini? Sehat. Nggak kerasa sudah sepekan kita nggak ketemu ya. Ketemu di episode yang kedua ini kita akan bahas yang lebih masuk lagi tentang kiprahnya Ansor. Siap. Khususnya di Tulang Bangka. Iya. Bagaimana acara kemarin? Cukup lumayan berjalan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah. PKD kita angkatan sendiri dengan jumlah maksimal cuma 30 orang peserta. Iya. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi kehikmatan mereka belajar Ya. untuk menjadi pemuda-pemuda NU. Amin. Ya, Mas Sutek, kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tentang visi misinya, nah kiprahnya Ansor ini untuk nilai-nilai kebangsaan ini seperti apa Mas Sutek? Jadi kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saat ini generasi muda itu harus paham teknologi. Betul. Iya, harus paham teknologi. Era digitalisasi. Penan pemerintah misalkan buat KTP sudah mulai online. Nah, itu kan masyarakat yang notabene usianya agak tua-tua misalkan kan belum paham. Nah, ini generasi muda Ansor ini harus ikut membantu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itu sekecil-kecilnya seperti itu. Mas Wawan ya. Itu yang paling kecil. Ya. Nah, kemudian gini. Ini. Untuk menjadi anggota Ansor, Ya, itu tidak ada kriteria khusus, misalnya harus usia sekian sampai sekian, atau mereka harus punya basic sesuatu. Kalau dari sisi kriteria kita ambil kriteria usia lah yang pertama. Usia antara 20 sampai dengan 40. 40. Jadi antara loh ini. Antara, boleh ya. turun dikit, boleh juga naik dikit. Ya. Jadi Karena kriterianya bukan hanya sekedar usianya, tetapi betul. kita lihat dari semangatnya Ya, dulu. kredibilitasnya juga Iya, menjadi satu dari bagian. semangatnya dulu. Jadi kalau saya sama kameramen sudah jelas tidak bisa masuk lah ya. Umurnya kedaluarsa. Oke, jadi tidak ada kriteria khusus, siapapun dia, muslim siap menjalankan garis organisasinya lah, ya, garis perjuangan organisasi yang memang ya berat beransor itu. Nggak punya apa-apa tapi harus ngapa-ngapa. Nah, ini yang berat. Tidak ada anggaran dari mana, tapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Nah, itu kita yang aktif saja baru 560-an sekabupaten. Satu kabupaten. Iya. Itu untuk memenuhi kebutuhan kita masyarakat kabupaten masih perlu tambahan. Wah, sangat perlu. Oke. Sangat. Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda semuanya dan masih bersama saya, host yang tidak berzakat. Kiat-kiat apa atau kegiatan-kegiatan apa dalam rangka penjaringan keanggotaan Ansor, kemudian meningkatkan kredibilitas pemudanya sendiri, itu seperti apa Mas di kabupaten kita? Ya, jadi di tahun 2021 memang kita gencar sekali melakukan pengkaderan. Ya, nah ini di tahun 2021 juga bahwa Ansor ini dalam ulang tahunnya ya itu di tanggal 24 April kemarin mencanangkan yang namanya gerakan transformasi media juang. Gini, transformasi media juang itu ada semacam penambahan media juang. Jadi yang dulu kita berjuang, berjihad secara nyata, secara maya pun kita harus Kita lakukan. Jadi Iya, secara media makanya. sosial juga. Iya, media sosial juga harus digerakkan. Kemudian yang tadinya kita selalu menjadi objek dari sebuah kebijakan, ke depan kita juga mengarah kepada kita menjadi subjek, bukan hanya objek. Betul. Jadi kita ikut berperan lah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil di lingkup terkecil dulu, misalkan dalam satu kampung atau dalam satu biro. Nah, mengacu kepada hal itu, Mas Wawan, kita gencar melakukan pembekalan, pengkaderan kepada sahabat-sahabat. Yang pertama melalui PKD atau pelatihan kepemimpinan dasar.
yang di situ memang sangat-sangat kita tanamkan adalah jiwa disiplinnya anggota. Betul. Ya, jadi kita godok mereka selama 3 hari itu kita terapkan disiplin ketat. Ya, jadi kader yang keluar dari situ sudah punya bekal bahwa hidup itu harus disiplin. Disiplin, betul. Iya, nggak boleh dolor. Gitu. Kalau kita dolor ya kita nggak bisa. Iya, maka ditanamkan betul disiplin yang ketat. Kemudian kita berikan kepada sahabat-sahabat itu wawasan berpikir, termasuk di dalamnya wawasan kebangsaan dan pengetahuan tentang keislaman yang berkembang di Nusantara. Oke. Jadi prinsip berpikirnya begini, semakin luas cara berpikirnya akan semakin luas. Nusantara TV yang semakin ramai di jagat raya, mayanya adalah semuanya. Hari ini kembali bersama saya, host yang tidak berjanji, Mas Tikno. Ini kan pemerintah, Ya, nah, gitu. Pemerintah Tulang Bang Barat, Kabupaten Tulang Bang Barat, sedang gencar-gencarnya bagaimana berupaya menuju Tuban. ya. Nah, semoga apa yang menjadi kiprahnya Ansor itu juga salah satu ciri dalam rangka menuju di babak final. Tentu dalam hal ini punya hal yang sifatnya prinsip yang dimiliki oleh Ansor dalam rangka turut membantu pemerintah untuk menjalankan menuju ke babak final. Kira-kira apa Mas? Ono langkah tahu atau anak trik atau seperti apa? Ya. Jadi gini, Mas Wawan, di PKD itu setelah kita melakukan 3 hari memang ternyata tidak cukup waktu untuk membentuk sebuah karakter anggota yang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Karena target kita yang pertama harus militan, progresif dan produktif. Betul. Ya, militan itu punya rasa cinta kepada organisasinya kuat, kemudian progresif itu ada perkembangannya. Dari baik menjadi lebih baik. Nah, produktif itu harus menghasilkan sesuatu. Iya, menghasilkan sesuatu, termasuk di dalamnya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Itu setelah itu kita berikan tugas sahabat-sahabat kader-kader baru lah, kader-kader muda itu dengan mengikuti 9 langkah kader Ansor Tubaba. Itu memang khusus Tubaba. Nanti kalau saya sampaikan 9 langkah kader Ansor, protes enggak? Protes. Mereka punya langkah tersendiri. Punya langkah tersendiri. Mereka boleh jadi 10, boleh jadi 3, boleh jadi 5. Kalau kita memang menggunakan 9 langkah kader. Di mana di dalam 9 langkah kader itu ya kalau kita jabarkan satu persatu ini nggak cukup, tetapi pada prinsipnya adalah bahwa sepulang dari melakukan atau mengikuti PKD, sahabat-sahabat ini paling tidak memahami kondisi sosial yang ada di masyarakat di lingkungan sekup terkecilnya, yaitu minimal 1 tiyuh lah. Nah, 9 langkah itu apa Mas? Boleh saya diberitahu ini? Jadi kalau 9 langkah ya secara umum tadi awalnya lah sebenarnya proses-proses mereka sosialisasi ke bawah dulu lah. Sahabat-sahabat Ansor itu mensosialisasikan dirinya sebenarnya. Betul, itu yang pertama biar masyarakat tuh tahu bahwa ada kader Ansor di situ yang secara sumber daya manusia mereka siap untuk berkiprah di masyarakat. Nah, kemudian mereka melakukan proses analisa sosial sehingga mereka memahami kondisi sosial, termasuk di situ harus memahami budaya-budaya yang ada di masyarakat. Nah, kenapa Ansor ini harus memahami budaya-budaya di masyarakat? Ini saya rasa selaras lah di dimanapun lah ya, artinya biar pendekatan lebih mudah, lebih mudah, menarik sahabat-sahabat yang lain ke jalur yang lebih benar itu lebih mudah ketika kita memahami budaya yang ada di lingkungan kita, kan gitu kan, sehingga kita jangan sampai menjadi orang yang tertolak lah. Jadi kalau ada budaya yang seperti ini laju kita menghukum ini bid'ah, ini haram, kita ditolak orang masalah begitu ya. Artinya dengan pendekatan-pendekatan kultural yang ada itu baru nanti secara kultural itu kita luruskan kultural yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang selanjutnya bahwa setelah kita memahami budaya yang ada, kita harus nguri-nguri.
Ya, kita harus memelihara, iya, melestarikan. melestarikan. Nah, budaya yang bagus itu ya sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa kita menuju Tubaba nih, ya kan? Menuju Tubaba itu bukan tulang bang barat, tapi kita menuju Tubaba. Artinya bahwa kita karakter masyarakatnya menjadi semakin baik, ya kan? Kalau masih ada sampah berserakan belum Tubaba nih. Iya kan? Kalau ada ansor yang masih Iya. lete belum Tubaba. Iya, kalau ada ansor yang nggak punya semangat kerja, tidak memegang nemen nedes nerimo, wah belum Tubaba ini. Tapi kalau kita udah ya. Iya, insya Allah kan gitu kan. Kalau ansor diperintah laju nanya ongkosnya di mana, oh belum Tubaba. Oke, Kita berkarya dulu, Ya. baru berpikir yang lain. Itulah kira-kira begitu. Jadi ya nggak ada tambahan lain, saya rasa dengan 3 hal tadi sudah cukup lah bahwa kita harus menanamkan karakter-karakter yang baik sebagaimana kita menuju Tubaba dan selaras ini dengan gerakan yang kita kembangkan di Ansor. Harapan untuk anak-anak kita atau sahabat-sahabat Ansor kita yang baru saja kemarin itu selesai PKD. Ya. Apa mas harapannya? Untuk sahabat-sahabat yang selesai PKD baik dari angkatan 1, 2, 3 dan sampai 9 ya, tetap laksanakan amaliyah Nahdlatul Ulama, kemudian tetap luruskan niat bahwa beransor adalah dalam rangka bertolabul ilmi ya. Jadi bertolabul ilmi dalam rangka bermajelis ilmu. Kita ini generasi muda yang harus tetap memperbanyak wawasan kita ya. Jadi niatnya itu bertolabul ilmi itu dulu ya. Praktek yang lain adalah sambil jalan ya. Semua harus kita niatkan dalam rangka kita bertolabul ilmi atau dalam proses kita mendewasakan diri lah, sebelum nanti pada saatnya kita memegang amanah yang lebih besar kan gitu kan. Karena kita masih muda, semakin tambah umur nanti kita harus semakin dewasa, semakin bijaksana. Nah itu harapannya tetap lakukan langkah-langkah amaliyah Nahdlatul Ulama ya, tetap ditujukan dalam rangka bermajelis ini. Oke. Ya. Terima kasih Mas Tikno. Kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan yang kedua cukup menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di kanal komentar kita. Dan ke depan Ansor akan menjadi lebih baik dan menjadi garda terdepannya tulang bang barat untuk menuju Tubaba. Terima kasih, kita ketemu lagi pada episode berikutnya. Kinusantara TV, semakin ramai di Jakarta Raya, mayanya adalah Anda. Jangan lupa tetap kemanapun dan apapun kondisinya protokol kesehatan.